Halo Mas, yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call the Econ Request, di mana saya mengupas tuntas berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kita berada pada penghujung seri Project Challenge One, di mana misi saya adalah untuk menyelesaikan sebuah manuskrip panjang, ya, dalam kasus ini adalah skripsi dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung. Pada episode yang saya beri nama epilog ini, saya ingin melakukan dua hal. Pertama, saya ingin mereview apa yang sudah kita kerjakan sejauh ini, dan kemudian nanti kita akan mencoba untuk refleksi terhadap apa yang sudah dikerjakan, termasuk hambatan-hambatan yang kita temukan. Nah, baik, seperti Anda sudah saksikan dalam video-video saya sebelumnya, ya, yang saya bagi menjadi 10 bagian, ya. Mungkin totalnya sekitar 15 atau 18 dengan seri ABC seperti itu. Nah, saya sudah mengupas tuntas tips dan trik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah skripsi dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita perhatikan di layar ini, saya sudah mengerjakan beberapa poin yang dapat diotomatisasi sehingga proses pembuatan skripnya juga menjadi sangat cepat dan yang pastinya konsisten, ya. Jadi kita menjaga standarisasi penulisan dari awal sampai akhir sehingga ketika terjadi perubahan kecil, kita juga dapat memperbaikinya secara otomatis di bagian lainnya. Nah, misalnya di bagian awal, kita sudah juga membuat cover di sini kalau Anda perhatikan, ya, di mana title-nya kita menggunakan quick part, sehingga nanti kalau judul ini kita gunakan di dalam skripsi, ya, misalnya disebutkan judulnya di dalam bagian introduction misalnya, ini kita juga sudah secara otomatis akan merubah semuanya itu, ya, termasuk juga namanya, NIM dan tahun segala macam yang sifatnya metadata bagi sebuah skripsi itu dapat dikembangkan dengan menggunakan meta parts, ya. Kemudian yang kedua yang juga tidak boleh lupa, kemarin kita juga sudah membuat heading-heading, ya, sehingga setiap bagian itu dibagi menjadi diberi label, diberi format yang seragam, ya, dari awal sampai akhir, sehingga kita tinggal menggunakan heading ini dalam penulisan selanjutnya, ya. Nah, kemudian kita juga sudah membuat misalnya di sini table of contents yang juga disusun secara otomatis, ya, sehingga kalau terjadi perubahan, penambahan, pengurangan, ya, revisi di berbagai tempat, itu kita hanya tinggal refresh saja atau tinggal update saja, maka skripsi kita juga akan rapi, ya, table of content-nya akan menyesuaikan diri termasuk juga penomoran. Nah, kalau Anda perhatikan di sini kita punya dua model penomoran, ya, di mana model penomoran ini dibagi atau dipecah dengan menggunakan section break, ya. Jadi kemarin kita punya 3 section, ya, sehingga setiap section itu dia punya fungsi berbeda termasuk juga cara penomorannya, ya, dan fonot-fonot yang lainnya. Oke, kemudian di sini kita punya list of tables and figures, ya, yang juga maaf ini terklik tadi, kita naik sedikit. Oke. Nah, kita punya list of tables and figures yang juga disusun secara otomatis. Jadi setiap kita membuat sebuah menginsert sebuah foto, maka kita bisa memberikan, atau tabel mungkin, kita bisa memberikan caption, dan lalu captionnya digunakan dalam otomatisasi pembuatan tables of figures seperti ini, ya. Dan ini juga kita membuatnya dalam bentuk berlapis, ya. Jadi berdasarkan nomor bab, ya, kemudian nomor foto. Jadi setiap bab itu dibagi menjadi bab-bab gitu. Nomor bab, ada nomor bab dan nomor gambar, ya, nomor tabel. Nah, kemarin ada pertanyaan menarik dari salah satu viewer kita, ya, dan mungkin saya akan jawab di sini, dari Siva Salsabila menanyakan, berarti penomorannya akan menggunakan nomor Romawi, ya, seperti ini. Contohnya kita lihat figure 1, ya, 1 Romawi 1. Nah, ini memang terjadi demikian karena kita membuatnya dalam bentuk berlapis, ya, dari penomoran tabel. Nah, karena tabelnya nomor Romawi, maka otomatis figurnya atau tablesnya juga harus menggunakan nomor Romawi atau nomor Romawi, ya, 1 Romawi dan seterusnya. Nah, ini tentu saja nanti harus dicek kembali karena nanti akan ada aturan lagi mengenai dari masing-masing institusi akan ada aturan mengenai bagaimana cara menomori tabel dan gambar, ya. Oke.
Oke, nah ini adalah hasil dari yang kita kerjakan kemarin, yaitu menggunakan heading ya. Kita punya level heading 1 dan seterusnya. Dan bahkan pada heading berikutnya ini kita sudah punya mekanisme untuk membuat penomoran. Jadi karena misalnya dalam institusi, di banyak institusi di Indonesia yang saya tahu ya, penomoran bab itu di dalam setiap bab itu nomor itu nanti akan ada urutan, ada layernya. Jadi misalnya di lapis 1 hanya ada chapter atau bab ya, kemudian di lapis 2 ada harus 1.1 ya, di lapis 3 nanti ada 1.3 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa otomatisasi juga penomorannya sehingga kita tidak kehilangan jejak ya. Nah, kalau cukup panjang nanti ada lagi lapis 3-nya 1.1.1 dan seterusnya. Ini bisa kita langsung atur dengan menggunakan multi level list ya, sehingga penomorannya juga bisa di otomatisasi. Nah, ini kemarin contoh gambar atau contoh tabel yang kita postkan ya. Nah, seperti ini nomornya sudah otomatis ya. Nah, oke. Ya. Nah, jadi dia akan mengikuti penomoran di atas ya secara otomatis. Jadi kalau diketahui ini adalah level 3, maka dia otomatis menggunakan penomoran level 3 dan seterusnya. Oh ya, yang tidak lupa tadi kita lewati beberapa adalah page number ya. Kita juga sudah punya page number dan Anda perhatikan tadi bahwa di di section front matters-nya atau di prelimnya kita menggunakan nomor Romawi, sedangkan di sini kita menggunakan nomor Latin ya. Oke, nah ini saya lanjutkan. Oke, kemudian ini hanya dummy saja, tentu masih banyak bisa kita kerjakan lagi ya. Nah, yang terakhir yang mungkin juga cukup kompleks adalah penggunaan references ya. Kita bisa mengotomatisasi penggunaan references. Kemarin sudah ditunjukkan dalam beberapa subseri video, sub episode. Saya membuatnya dalam berbagai bentuk ya. Ada buku, ada jurnal artikel, ada website dan segala macam yang pola-polanya juga berbeda. Nah, ini sampai bagian appendix yang memang tidak saya isi, tapi bisa Anda isi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, inilah secara keseluruhan dari manuskrip panjang kita, skripsi kita yang dikelola menggunakan Microsoft Word. Oke. Nah, bagian keduanya saya ingin merefleksikan ya. Jadi kalau kita tampilkan di dalam video-video saya ya, kita sudah banyak menggunakan fitur-fitur yang ternyata mungkin kalau kita jujur bertanya pada diri kita, banyak sekali dari fitur-fitur di Word itu yang tidak kita gunakan ya. Jadi sebenarnya memang Word, Microsoft Word atau mungkin yang setara dengannya misalnya Google Docs ya, atau misalnya LibreOffice ya dan lain-lain, itu sebenarnya memang label jenis aplikasinya namanya word processors. Jadi word processors itu tidak semata-mata hanya masalah mengetik. Sebab kalau mengetik pada zaman saya masih kecil dulu kita menggunakan mesin ketik ya. Nah, sama saja fungsinya. Jadi kalau hanya untuk mengetik saja, sebenarnya kita menyia-nyiakan banyak sekali keunggulan dari aplikasi word processor apapun namanya ya, karena apalagi di zaman sekarang sebenarnya Microsoft Word itu hanya satu merek saja, satu brand, padahal banyak sekali alternatif-alternatifnya. Misalnya tadi saya sebutkan ada Google Docs ya milik Google, kemudian ada LibreOffice, ada WPS Office ya, ada bahkan yang paling lama itu mungkin Open Office ya, yang kurang lebih memberikan fitur yang ya mirip-mirip lah, artinya mungkin tidak 100% sama, tapi sebenarnya konsepnya tidak terlalu berbeda ya. Kita bisa menggunakan berbagai fitur-fitur yang tersedia untuk word processor ini. Jadi kita tidak semata-mata hanya mengandalkan kemampuan kita mengetik saja, tapi ada fitur-fitur, ada fungsi-fungsi, ya, bahkan ada rumus-rumus yang bisa kita gunakan untuk menata dan mempercepat proses penulisan kita. Jadi memang bahkan bisa menjadi sangat profesional ya. Mungkin kapan-kapan kita akan buat lagi challenge yang lain, misalnya bagaimana cara membuat buku atau booklet dengan menggunakan Office ya, dengan menggunakan Microsoft Word, karena mungkin kita ingin tampilan yang jauh lebih kompleks ya. Mungkin ada warna, mungkin ada shade dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau dikaji ulang, sebenarnya ini kita baru sampai pada tahap menyusunnya saja, menyusun manuskrip ya. Tapi sebenarnya Microsoft Word juga bisa digunakan untuk proses peer review, proses editing ya, proses bahkan mungkin
untuk memperbaiki atau mengelola bahasa ya, spelling ya, grammar dan lain-lain. Jadi sebenarnya masih banyak sekali yang masih bisa kita lakukan dengan Microsoft Word ya, dan aplikasi yang sama dengannya itu. Nah, ini sebagai kesimpulan kita bahwa memang kalau kita mau masih banyak potensi-potensi dari aplikasi yang bisa dalam tanda kutip melayani kita untuk mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik ya, dengan profesional ya, menjaga standar yang kita tetapkan, yang masih perlu kita gali. Nah, itulah sebabnya kenapa channel ini hadir ke hadapan Anda sekalian. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan, menjelaskan, ya, mendemonstrasikan, ya, mereview, dan ini juga sebenarnya adalah bagian dari motivasi supaya kita juga dapat menggunakan aplikasi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena teknologi itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang membantu hidup kita untuk menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Nah, demikian dari saya sebagai refleksi, dan mungkin sebagai penutup saya kembali mengundang Anda para pemirsa yang setia ya, untuk membuat request ya, karena memang temanya adalah call Deku on request. Jadi memang saya berharap ada request, ada permintaan, kira-kira tutorial apa yang perlu saya sajikan lagi. Nah, mungkin kita akan ada masa hiatus beberapa waktu ya, tapi setelah itu kalau ada challenge yang baru nanti kita akan kemas dalam project challenge yang kedua ya, dengan menggunakan teknologi mungkin yang berbeda atau untuk kebutuhan yang berbeda juga. Nah, oleh karena itu jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk mempostkan komentar, permintaan ya. Insya Allah akan kita coba bahas dan balas secara secara cepat, mungkin secepat saya bisa, insya Allah. Ya, kalau memang challenge-nya itu cukup visible untuk kita lakukan, insya Allah kita lakukan, sehingga Anda dapat mendapatkan tutorial-tutorial yang bisa Anda manfaatkan. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita akan kembali lagi insya Allah dengan Project Challenge 2 dengan tema-tema yang berbeda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini, memotivasi saya membuat materi-materi berkualitas, dan jangan lupa juga saya memiliki beberapa seri-seri yang di samping seri ini yang sedang berjalan juga. Oleh karena itu jangan lupa untuk hidupkan lonceng notifikasi sehingga Anda mendapatkan video-video terbaru saya secara reguler, secara tepat waktu. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.